Saya masih ingat baca kitab karangannya Imam Syafi'i dalam tema yang mirip ini. Ketika beliau ditanya, boleh ndak seorang lelaki uzubah tidak nikah? Waqat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Itu kata Imam Syafi'i. Ya kalau dia tidak nikah karena benci sunnah Rasulullah itu buruk, tapi kalau karena takdir dia tidak suka nikah atau enggak payu rabi ya enggak apa-apa kan? Terus Imam Syafi'i ditanya, apa dalilnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in amma ba'du. Yang sangat saya hormati Rektor Tribakti Kiai Haji Abdul Kafabi, semua keluarga Lirboyo, semua yang hadir yang saya hormati. Ini tadi saya diajari doa maksa Tuhan. Saya punya sanad yang mungkin lebih keren. Jadi ada seorang Arabi berdoa di Raudhah, ya Allah, jika engkau jadikan orang soleh, maka yang senang adalah kekasihmu. Jika engkau menjadikan saya orang fasik, maka yang senang musuhmu, yaitu iblis. Tinggal jenengan mau nyenangkan kekasihmu apa musuhmu. Akhirnya ada hatif, ya sudah, soleh saja soleh, doa kok gitu. Artinya kalau seseorang soleh yang suka siapa? Rasulullah. Rasulullah berstatus Habibullah. Ya Allah, kalau engkau jadikan aku orang soleh yang suka kekasihmu, kalau aku jadi orang fasik yang suka musuhmu. Terserah jenengan mau menyenangkan musuhmu apa menyenangkan kekasihmu. Coba ampun, terserah jenengan. Tentu pilihannya Allah menyenangkan kekasih Allah. Itu saya ijazahkan ini. Semoga agak diterima. Covid. Jadi kalau di Ihya itu ada Kitabul Wujdi, ada yang baca Al-Wajdi. Tinggal zaman mondok ngarokati apa enggak tahu saya. Resiko mondok Lirboyo memang gitu, kata Mbah Mun itu harus semuanya diharokati. Tapi kata Mbah Mun ini sarang, jangan harokati semua, jangan maknani semua. Kalau dalil di sini katanya kan apa itu al ilmu sayyidun wal kitabatu qaiduhu. Jadi ilmu itu ibarat hewan liar, supaya enggak liar dicancang gitu. Tapi kata Mbah Mun ambek cancang kabeh ya ketekekan mati gitu. Jadi ini, nah saya ini kan dikatakan Gus Kafabi tadi cucu murid. Ini saya senang sekali karena memang saya jarang mau diundang pengajian umum. Karena diundang itu artinya kan makmur, diperintah. Sehingga ini sekaligus maklumat, yang nggak merasa mbah guru jangan ngundang saya, itu kualat nanti. Karena saya berkali-kali bilang hormat kiai itu wajib, tapi ngatur kiai itu haram. Jadi aturan mainnya jelas, hormat kiai itu wajib, seneng kiai wajib, tapi kalau ngatur kiai haram. Ngatur itu ya fatwa itu, fatwa ya. Begini, saya ini baru neliti, mungkin ini tahadus bin nikmat. Saya berkali-kali rembukan sama, termasuk diantaranya sama Profesor Quraish Shihab. Itu mau menjadikan manhajul Quran itu mudah. Di antara kitab yang saya pelajari serius itu kitab Syajaratul Ma'arif. Nanti sebagian tak tinggal di sini biar diajarkan Gus Rizza. Itu rencananya PSG Pusat Studi Qurannya Pak Quraish itu menerbitkan itu. Sementara ini sekarang di UI Universitas Islam Indonesia saya juga ngajar kitab itu. Kitab itu begitu mudah menjadikan Quran itu pegangan. Kalau di sini katanya mau dimilenialkan itu, milenial itu. Itu begini, misalnya begini. Ini saya beri contoh. Jadi peristiwa-peristiwa khusus yang ada di Quran itu ditabwib secara umum. Jadi ini saya nanti tidak guyon supaya apa Gus Rizza agak kelihatan kalah, karena kalau guyon-guyonan itu menang saya. Saya ini orang Pantura. Saya misoh saja ada dalilnya gitu. Karena memang dalam tarikh-tarikh itu gitu. Ini Muhammad ponakan kamu, kata orang-orang kafir. Saffaha ahlamana wasabba alihatana. Semoga gak ada yang menerjemah wasabba alihatana.
Kitab itu mudah sekali. Misalnya begini, saya beri sekian contoh, mungkin 3 sampai 4. Babu nafil ibad bikullil bilad. Bab kalau seseorang itu harus manfaat di mana saja dia berdomisili. Terus beliau secara mudah bilang qala ta'ala hakian an Isa bin Maryam wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Saya adalah orang yang hidup di mana-mana itu membawa apa? Berkah. Terus beliau memberi judul secara umum babu nafil ibad bikullil bilad. Sehingga saya di Rembang, di Lirboyo atau di mana saja, etikanya satu, harus bermanfaat. Setidaknya manfaat kalau ada orang ingin menang ya saya ngaku kalah lah. Kalau ada orang yang ingin saya diangkat jadi murid ya oke, saya jadi murid beliau. Enggak masalah. Karena bagian dari kesalian itu tawaduk. Pasti yang tawaduk jadi wali karena man tawadu'a rafa'ahu Allah. Yang kumo luhur jadi guru pasti tidak jadi wali. Terus ada bab yang sesuai dalam konteks Indonesia. Itu juga dibabkan umum, babu saddid dzara'i. Bab menutup pintu potensi-potensi yang enggak baik. Terus beliau mengutip qala ta'ala wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwam bighairi ilm. Jadi dulu para sahabat saking semangatnya berislam, itu saking semangatnya itu sering bilang jancuk lata, jancuk uzza. Jadi ini tidak jauh-jauh dari misoh karena memang sudah dicap cangkem elek tadi. Terus mereka tanya, lalu kalau Tuhan saya jancuk, bahayanya jancuk juga Tuhan kamu. Akhirnya Allah bilang gini, Muhammad, umatmu kandhani aja misoi brolo, korbane aku. Makanya terusannya ayat fayasubbullaha adwam bi khairi. Dan itu oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam yang dikenal sebagai Sultanul Aulia itu dibabkan mudah sekali. Babu saddid dzara'i. Jadi kalau kamu ingin Allah tidak dipisoi, Islam tidak disakiti, kamu jangan menyakiti agama lain. Itu bagian dari mencintai Islam. Jangan kira kita hormat sama agama lain karena ikrar, tidak, itu bagian dari mencintai Islam. Terus mengutip sekian hadis, la yasubbur rajulu abahu. Sebagian riwayat la yal'anur rajulu abahu. Ada yang baca la yal'ani, terserah lah. Kalau nahiya la yal'an sapa rajulu, terserah itu apa khobar bimanal amri apa bacanya la yal'an itu bisa dipasul masail nanti itu. Jangan sampai seseorang tuh misoi bapaknya. Kata para sahabat, wa kaifa yasubbur rajul abahu. Bagaimana mungkin seseorang misoi bapaknya sendiri? Terus kata Rasulullah, yasubbu abar rajuli fayasubbu abah. Wa yasubbu ummar rajuli fayasubbu ummah. Dia misoi bapaknya orang lain kemudian dibalas bapaknya dipisah. Ini penting saya utarakan. Jadi mudah sekali. Terus dibabkan di bab umum itu babu saddid dzara'i. Sehingga peristiwa yang khususiyah ini menjadi bisa ditarik kesimpulan secara umum dan Quran maupun hadis mengawal kita ila yaumil kiamah. Karena kita tidak kehilangan stok untuk memaknai Quran dan hadis dengan cara yang diajarkan Syekh Izzuddin bin Abdissalam yang kita kenal, beliau termasuk Sultanul Ulama. Contoh ketiga ini yang paling penting dan itu saya sering utarakan. Beliau bikin judul la yutrakul haqqu li ajlil batil. Kebenaran tidak boleh ditinggalkan hanya karena banyak kebatilan. Uniknya apa? Beliau pakai dalil, saya yakin seorang dokter Riza pun nggak terlintas kalau itu ada. Meskipun bikin rumus istihad tadi yang nggak ada kembarannya tadi. Karena ulama yang waras ya nggak ingin ngembari rumus seperti itu. Memang nggak perlu dikembarin, apalagi dosen-dosen tribakti itu nggak suka. Ini padune ra kuat gaji kan gitu. Itu kan dalih ya, dalih supaya ngirit ya. Wes mulang gak arep-arep gaji barokah gitu. Itu mesti kong kali kong sama bendara ya. Yayasan. Karena yayasan itu. Itu ada judul la yutrakul haqqu li ajlil batil. Itu uniknya beliau hanya dalil inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa atamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima.
Safa dan Marwah itu hakikatnya adalah min syairillah, termasuk syiar-syiarnya Allah. Maka siapa yang haji maupun umroh nggak apa-apa. Allah dalam bahasakan itu nggak apa-apa. Fala junah nggak apa-apa. Terus saja tawaf di situ. Memang dalam bahasa Quran nggak bahasa sa'i, tapi pakai bahasa tawaf, ayat tawaf hadina. Kata Sayyiduddin bin Abdi Salam, di Safa ini ada Isaf, nama berhala. Di Marwah ada Nailah, juga nama berhala. Yang orang-orang jahiliyah dulu ini menyembah dua berhala ini. Karena ada berhala mereka merasa risih kalau ibadah ritual tauhid di situ. Tapi kata Allah, teruskan saja kamu tawaf di situ atau sa'i di situ. Artinya apa? Kebenaran tetap diperintahkan meskipun ada kebatilan. Jadi gampang sekali. Terus beliau bikin judul la yutrakul haqqu li ajlil batil. Barang hak itu tidak boleh ditinggalkan karena barang batil. Saya di mana-mana kalau boleh dikatakan fatwa. Kalau ada orang mati karena narkoba atau karena mendem atau karena koplo atau karena oplosan, itu kita sebagai kiai datang saja. Tapi tidak harus kiai yang top-top kayak Gus Rizal, salah satu kiai datang. Karena sekali kita tidak datang, mereka akan menciptakan tradisi baru dalam penguburan. Kiai ratekong, soleh-soleh ratekong, dipendem ala mereka. Didekno ambek diminumi arak. Sehingga kita datang ini karena apa? Sebetulnya demi melaksanakan syariat Islam, memperlakukan janazatu muslim. Kita kelola secara Islam. Meskipun mangkel, kita mangkel, wong mati kok oplosan. Mati-mati pas sujud kan keren. Atau mati karena gaji terlambat kan keren. Ini mati kok. Atau mati karena miskin telat apa? Gaji kan keren, tirakat lah qanaah. Nah. Betul, ini mas-mas kalau yang mencintai Mbak tidak kesampaian, syahid cinta itu juga syahid. Asal tidak pernah lihat, tidak pernah SMS, ngempet tok itu kalau mati itu syahid. Tapi syaratnya nggak ngelihat, nggak nge-SMS, nggak WA. Pokoknya seperti itu. Nah, ini penting saya utarakan. Saya pernah diundang salah satu acara akad nikah. Itu yang undang itu nanggap ketoprak. Gus nanti ada ketoprak di rumah saya, tapi jangan nggak usah lihat itu. Tapi jam 9 ngakatkan anak saya. Ya saya datang. Pas itu memang nggak ada udzur saya datang. Itu sudah ada biduannya banyak di situ. Kenapa saya datang? Pikiran saya tadi. Kalau kiai tidak menyaksikan akad nikah, nanti mereka bisa bikin cara akad dengan cara mereka sendiri. Sehingga takbir-takbir yang di fikih, misalnya walimatul ursi itu kalau ada ikhtilatur rijal wan nisa haram hadir. Itu nggak pernah dilakukan oleh guru-guru kita. Setahu saya Mbah Mun, bapak saya, guru-guru kita, meskipun ada ikhtilatur rijal wan nisa, mereka kalau ada walimatul ursi asal tidak ada udzur itu datang. Karena la yutrakul haqqu li ajlil batil. Padahal jelas di Bajuri, di Anatut Thalibin, jika hunaka muharramun harumal khudur. Entah kalau Gus Rizal baca hurrimal khudur atau harumal khudur, tidak tahu. Saya ini kan bisa debat ini. Karena saya santri sarang, jadi kalau baca dua kali harumal khudur atau hurrimal khudur. Tapi kalau yang santri sini mau tidak mau ya anut harokatnya guru tadi. Resikonya nurut itu harus ikut haruma apa hurrima. Kalau saya karena enggak dimaknani, jadi ya bingung. Maksudnya bingung milih. Saking banyaknya ilmu. Bukan bingung karena goblok, bukan. Ini penting saya utarakan. Jadi judul itu penting sekali. La yutrakul haqqu li ajlil batil. Contoh keempat, babu thalabil manzilah. Seorang yang terpercaya itu boleh cari pangkat di pemerintahan. Beliau dalilnya gampang sekali. Yusuf ketika merasa mampu mengendalikan ekonomi, ketahanan pangan zaman itu, beliau matur ke Aziz, ke penguasa Mesir, qala ja'alni ala khazainil ardh. Jadikan saya sebagai pengelola hasil bumi. Ini hafizun alim. Saya ini orang terpercaya. Saya ini orang yang pinter. Maka ngaku pinter itu boleh asal pinter betul. Karena Nabi Yusuf bilang ini hafizun alim. Ini sudah 4. Sampai berapa? 7 sampai 7. 5 aja nanti ilmunya habis. Jadi saya mohon nanti kitab itu saya tinggal 1. Tolong dipelajari teman-teman supaya ada cara mudah. Dan kitab itu pernah dibaca Syekhina Kiai Maimun di Sarang,
Pernah tak bawa ke Jakarta, saya diskusikan dengan Pak Profesor Quraisy Shihab. Terus sekarang juga dalam proses diterjemah. Tapi saya mohon, ini yang nggak penting, terjemahnya itu tidak penting. Ini anak-anak Lirboyo kan bisa ngartikan sendiri, bukan sekedar terjemah tapi ngartikan sendiri. Itu unik, cara memahami itu unik sekali dan mudah. Jadi setiap peristiwa khusus itu diberi judul umum. Nah barokahnya judul umum ini, Quran itu menjadi ngawal kita ila yaumil qiyamah. Tapi kalau itu kamu anggap ini peristiwa Yusuf, ini peristiwa Yakub, peristiwa Ibrahim, maka seakan-akan Quran itu tidak untuk kita. Makanya tadi, misalnya wala tasubul ladina dibabkan babu saddid dzara'i. Itu semudah itu, segampang itu. Sehingga dalam kitab Minhajul Abidin diterangkan ada seorang wali yang takut dosa karena banyak perempuan cantik yang pakai celana pendek, banyak bulat loh di dunia itu. Singkat cerita dia uzlah, dia santai-santai di gunung makan rerumputan. Terus ada wali yang kelasnya lebih tinggi. Kamu di sini ngapain uzlah? Kenapa? Meninggalkan dosa. Terus digojlok sama wali yang lebih senior. Kira-kira ya saya gojlok Gus Rizal gitu. Kata si wali yang lebih senior tadi, taraktum ummata Muhammadin fi aidil mubtadi'ah. Sebetulnya kamu itu tidak menghindari dosa, tapi malah parah. Ketika umat tidak kamu pimpin, artinya membiarkan dipimpin kelompok lain. Dan itu bisa orang ahli bid'ah, bisa orang kafir, bisa yang lebih menyesatkan. Jadi uzlah itu tidak solusi. Ini pentingnya pembanding. Jadi gak apa-apa nanti setelah saya ngisi, dikasih kesempatan untuk bully saya, gak apa-apa. Saya terlalu sakti untuk dikalahkan. Jadi artinya muhibbin saya itu gak ngefek lah kalau saya diadili siapa? Gus Riksa. Gak ngefek. Jadi menurut saya nanti tak kasih kesempatan untuk ngadili saya gak apa. Terus setelah itu selesai, saya tidak jawab lagi. Sebagai latihan calon wali itu harus sabar, man. Jadi wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Jadi setelah saya dibully nanti saya bilang sudah saya maafkan, wassalamualaikum, terus gitu. Terus contoh yang paling ekstrim gini Gus Rizal, ada contoh babu jawazin namimah limaslahatin. Bab boleh adu-adu. Adu-adu itu mengadukan satu peristiwa yang buruk ke orang lain karena maslahat. Itu contohnya unik sekali. Saya ini bingung, masa ada namam atau namimah kemudian ditoleransi. Terus beliau pakai dalil wajah arojulum min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mal'a ya'tamiru nabikal yaqtulu kafakhrus innilaka minan nasihin. Musa, saya ini pegawai kerajaan Fir'aun, saya termasuk perwira di kerajaan Fir'aun. Saya tahu rapat tadi malam itu memutuskan menangkap kamu untuk dibunuh, maka kamu harus secepatnya keluar dari Mesir. Itu kan sebetulnya tipikalnya agak namimah, adu-adu, tapi limas lahatin. Itu mudah sekali kitab itu. Jadi saya mohon anak-anak Tribakti yang mau mengkaji Quran ingin alim, pakai kitab itu. Saya jamin kalau khatam pasti alim. Khatam paham maksudnya. Daripada sampean pakai metode usul fikih itu keruwetan, karena selain judulnya sudah ruwet. Lubul usul itu sudah ruwet. Dulu saya ngaji di sarang itu semua satu kelas itu semuanya dapat 4 terus. Kecuali saya tidak dapat nilai karena gurunya bingung biji. Tidak tahu bingungnya itu karena dianggap terlalu alim atau terlalu goblok, tidak tahu saya. Yang jelas usul fikih saya itu nggak ada nilainya. Begini kalau dalam usul fikih kan begini. Ya ini agak menghormati pasca sarjana, jadi agak-agak ruwet biar kesannya itu ya intelek atau pinter lah gitu. Kalau guyon terus itu kan nganggap sampean itu isane mau paham guyon itu. Jadi gak ngregani orang seperti orang guyon terus itu. Tapi ini agak serius. Begini, misalnya saya sebagai kiai ngundang Zaid, kamu kesini. Saya jelas sebut Zaid kesini, ada tamu. Sebetulnya saya ingin Zaid apa ingin cah dalam siapa saja asal bisa melayani tamu. Zaidun itu zikrul ba'di wa iradatil kul apa zikru Zaidin fi ainihi. Itu kan jadi perdebatan di ilmu usul fikih. Ketika Zaid gak ada, terus di situ ada pelayan yang bernama Bakar Umar gak datang, pasti kayaknya marah. Cek sombong ya santriku, tak udang rano sing moro. Terus misalnya anak-anak bilang,
Pak Yai Anda kan tadi manggil Zaid, tidak manggil kita. Cek goblok maksudku ono sing nyuguhi teh. Ora kudu Zaid, Bakar Umar ya kena. Bocah kok goblok kan mesti gitu. Artinya gini, menyebut aktor dalam Quran atau hadis itu yuradu syakhsun bi'ainihi, apa itu bagian dari zikrul ba'di wa iradatil. Sehingga semua peristiwa di Quran, entah itu nyebut Fir'aun berarti mewakili orang togo, orang yang lanjut, menyebut Musa mewakili orang baik, apa bagaimana itu jadi perdebatan. Lah itu di kitab usul fikih itu penjelasannya ruwet sekali. Sehingga mungkin misalnya begini dalam satu kaidah usul fikih, hormati tamu yang datang ke saya siapa saja. Setelah itu saya ralat, hormati Zaid jika datang bertamu ke saya. Dalam usul fikih itu potensi Zaid ini menjadi mukhassis, berarti siapa saja menjadi batal karena ditaksis kata Zaid. Ada potensinya begini, siapa saja tetap berlaku. Dan kiai menyebut Zaid adalah zikru ba'di afrodi dzalikal kulli, menyebut individu dari kuliah yang masuk. Jadi tetap hormati tamu siapa saja. Yang termasuk siapa saja adalah Zaid. Apa siapa saja tidak menjadi hukum karena terganti hanya khusus Zaid. Itu jadi perdebatan di perdebatan usul fikih. Jadi terlalu ruwet. Tapi kalau di kitab tadi yang Syajaratul Ma'arif karangannya Izzuddin bin Abdis Salam, itu gampang sekali. Saya baca itu min awali hatta akhir itu tidak ada yang iskal, gampang sekali, mudah sekali. Karena tadi mungkin dikarang ahlinya dan dibaca oleh ahlinya, jadi gampang sekali ini. Jadi semudah itu. Istidlal itu gampang sekali. Ya saya ulang lagi tadi, karena ditulis orang ahli dan dibaca oleh orang ahli. Tapi saya pastikan kitab itu tuh mudah sekali. Kenapa saya menyarankan begitu? Karena begini, sekarang tuh banyak orang menafsirkan Quran karena hanya melihat terjemah atau dengar-dengar dari orang lain. Sementara kita yang gudangnya, kita ya semua lah, santri, sarang, lirboyo semua, itu tidak mau memulai. Andai kan kita mau memulai, maka kita akan tahu apakah zikrus syek itu menjadi takyin, harus itu, atau zikrus syek itu zikrul ba'di wa iradatil kul. Saya beri contoh masalah hukum fikih, karena ini bidang saya dulu ketika muda sering makili Anwar Musyawarah di Lirboyo. Dulu yang makili Lirboyo Gus Isom, Gus Rizza belum musuh saya dulu, belum musuh saya dulu. Jadi kalau musuhi saya itu terlambat, saya sudah sufi, sudah agak ahli fikih, sudah pensiun, bukan karena sudah bodoh, tapi sudah ben diurusi sing nom-nom gitu. Sudah makam saya sudah ndak itu sudah. Ndak tahu entah makam saya dari mana, ndak tahu saya. Misalnya begini, saya beri contoh. Di antara yang nggak boleh dalam pernikahan adalah wa antajma'u bainal ukhtain. Menikahi mbaknya plus adiknya, fi nikahin wahid, tahta rajulin wahid. Jadi nggak boleh mempoligami mbak bersama adiknya. Kalau kita percaya zahirun nas, maka yang haram hanyalah wayoh atau berpoligami mbak dan adik. Dan itu bahaya kalau Anda memahami seperti itu. Zaman Rasulullah Sugeng ngendikan ditambahi satu tok sama Nabi. Wala benal mar'ati wa ammatiha wala benal mar'ati wa kholatiha. Itu kalau orang Jawa kan satu, karena bule dan bude. Orang Jawa itu sama, dari bapak ya bule, dari ibu juga bule. Tapi kalau orang Arab bilang min jihatil ab disebut ammah, min jihatil dikatakan kholah. Nabi zaman Sugeng itu hanya nambah itu tok. Juga agak boleh menikahi ponaan plus buleknya atau menikahi buleknya plus ponaannya. Kemudian oleh ulama fikih ditambahi satu kaidah. Dua perempuan yang kalau saja laufurido itu kalau saja diandekan yang satu lelaki tidak boleh nikah, maka orang ini tidak boleh dijamu dikumpulkan tahta rajulin wahid. Berarti memasukkan siapa saja? Mbah dan cucunya, perempuan dan buleknya, perempuan dan saudaranya. Nah, artinya gini, andekan yang disebut Quran itu menjadi itu saja hukumnya, maka yang haram poligami hanya mengumpulkan mbak dan adiknya, karena Quran hanya bilang wa antajma'u bainal ukhtain. Tapi tentu itu kebodohan.
mesti gak tahu ngaji usul fikih. Kitab yang pantangannya orang banyak, ya pantangannya gurune bareng, jadi itu bukan pantangan muridnya saja, ya pantangan gurune bareng. Akhirnya apa? Itu kita analisis bahwa ini mimbabi dzikril ba'di wa iradatil kul. Mungkin ada ulama yang era Imam Syafi'i meredaksikan wa antajma'u bainal ukhtain ibaratun anil jam'i bainal mahromen. Apapun itu, tetap ukhtain di sini itu satu percontohan mengumpulkan dua perempuan yang ada hubungan mahram, entah karena saudara kandung atau bulik bude atau mbah sama cucu. Lalu pertanyaannya, kenapa Quran tidak menyebutkan mbah dan cucu? Kebayang nggak misalnya Gus Rikza nikah orang perempuan cantik umur 25 plus mbahnya umur 70 tahun? Nggak mau membayangkan. Katanya tidak mau membayangkan. Artinya gini, orang waras itu tidak akan melakukan seperti itu, maka nggak perlu dilarang. Tapi nak rabi bae sesuai gedon, jebule ayu adi itu banyak. Terus dongano bae mati itu banyak itu. Sehingga yang potensi bahaya itu wa antas mau penal ukhten. Karena yang potensi nakal itu ya itu tadi. Ron ambake luwe ayu rabi adike, semoga kalau sedang keluarga orang lain ceraikanlah. Dungane maksa. Dungane maksa niku wae. Jadi ini penting saya utarakan. Jadi ini serius tapi saya tetap rileks. Jadi mohon dipelajari lah usul fikih. Kalau usul fikih Anda kesulitan, pelajari saja kitab Syajaratul apa? Ma'arif. Nanti kitabnya saya titipkan ke siapa saja Pak. Insya Allah sampai ke kursi saya. Apa kitab Syajaratul Ma'arif. Itu menurut saya kitab terbaik dalam mempermudah memahami Quran. Ya modelnya begitu, misalnya tadi babu nafil ibad bikulil bilad, bab seorang hamba sebaiknya di mana saja bermanfaat. Terus cerita tentang Nabi Isa wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Saya masih ingat baca kitab supaya Pondok Lirboyo bangga bahwa cucu muridnya alim alama. Jadi ini bagian dari itu. Putu muridnya we alim, bangunnya murid Lirboyo ra alim, putune we alim kan gitu. Jadi kalau sampai ndak alim dosa gede. Saya kata Gus Kafabi kan putu murid, putune wae alim mosok muridnya gak alim. Awas nak keman gak alim, sini-sini wong. Jadi harus mengkaca putune wae alim, apalagi anak epas. Apalagi anak epas. Jadi tadi sampai mana Gus? Lupa ya. Sampai adik ayu. Adik ayu. Mbak E sing ayu. Ditungakno tadi. Ya ditungakne bentang mati adik oleh Mbak E. Tapi adiknya mati Gus. Saya teruskan lagi ya. Jadi kalau saya masih ingat baca kitab karangannya Imam Syafi'i dalam tema yang mirip ini. Ketika beliau ditanya, boleh ndak seorang lelaki uzubah tidak nikah? Waqat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nikah sunnati faman rohiba an sunnati faleza minni. Itu kata Imam Syafi'i, ya kalau dia tidak nikah karena benci sunnah Rasulullah itu buruk, tapi kalau karena takdir dia tidak suka nikah atau gak payu rabi ya gak apa-apa kan. Terus Imam Syafi'i ditanya, apa dalilnya? Jawabnya Imam Syafi'i itu rileks sekali. Inna wa ta'ala dzakara abdan sholihan wa wasofa bi annahu hasur. Terus beliau baca ayat wa sayyidaw wa hasura wa nabiyyam minas sholihin. Allah itu menyebut sekian hambanya yang soleh. Dan di antara hambanya yang soleh itu berstatus hasur, orang yang tidak nikah. Artinya tidak nikah itu bukan mengganggu kesalehan. Maka uzubah itu halal. Semudah itu dulu orang memahami Quran. Kok sekarang jadi sulit itu salah gurunya apa salah muridnya? Jadi ini cobalah di apa ya, saya memang ingin supaya Pondok Lirboyo itu mudah sekali paham Quran. Saya ini termasuk heran ya, kenapa saya yang ngomong tafsir itu menurut saya biasa saja sama. Tapi saya kata orang banyak itu sudah mufassir. Kenapa saya ngomong biasa saja? Karena ya tadi dengan perangkat-perangkat ilmu kayak usul fikih, kayak fikih sendiri, termasuk kitab Sajarut, memang memahami Quran itu gampang. Wong kafir saja bisa paham dulu. Umar ketika paham Quran itu belum Pondok Lirboyo. Masih kafir. Nggak pernah jadi mustahik. Apalagi wakil rektor, nggak pernah.
Tapi ketika adiknya Fatimah baca Quran, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman, itu dia faham dan menjadi masuk Islam. Itu coba fahamnya itu sama ngajinya dulu mana? Dulu fahamnya karena Quran itu muyassar, mudah. Pernah ada seorang ustadz yang mungkin kalau sekarang agak ekstrim lah. Sama ndak usah bilang cingkrang, ndak usah, pokoknya agak ekstrim ini. Kamu kok senengannya nuduh orang itu. Sampai saya kadang ketularan, saya ini orang baik gak suka nuduh orang gitu. Itu ada orang yang agak ekstrim itu, datang ke Harun Ar-Rasyid. Ya Amirul Mukminin gitu. Inni nasihun laka famusaddidun alaika fala tajidanna alayya fi nafsika syai'an. Saya ini orang baik-baik, ingin nasihati jenengan, cuma saya agak kasar. Musaddid itu agak kasar. Dalam bahasa Arab musaddid siddah itu kasar. Kasar atau tegas, kasar lah dalam konteks ini maknanya kasar. Fala tajidanna fi alayya fi nafsika syai'an, mohon jangan dimasukkan hati. Apa kata Harun Rasyid? Ngendikan itu mudah sekali dan itu sangat Qur'ani. Kata Harun Ar-Rasyid, uskut ya ustad. Sebagian riwayat uskut ya jahil. Hei orang bodoh, kamu diam. Inna Allaha ta'ala ba'atha man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'a dzalika qala ta'ala faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kamu diam hei ustaz bodoh. Allah Ta'ala itu mengutus orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, ke orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja harus beretika. Faqula lahu qawlan layyinan. Kok kamu sama-sama muslim mau main kasar sama saya? Kitabnya mana? Kira-kira seperti itu. Akhirnya ustaz tadi ternyata jenengan lebih alim, mboten sios. Semudah itu orang memahami Quran. Inna wa ta'ala qad ba'asa man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Fa inna wa ta'ala ba'asa Musa. Wa Musa tentu lebih mulia ketimbang ustadz ini. Ila man huwa syarrun minni. Saelek-elek Harun Rasyid itu jelek Fir'aun. Musa yang Rasul yang orang sangat baik diutus ke orang yang sangat buruk yaitu Fir'aun, itu saja beretika faqula lahu qaulal layyin. Harus sopan. Jadi kayak apa? Saya bayangkan kayak apa bahagianya kita kalau melihat santri-santri ini memahami Quran seperti ini. Itu kan mudah, nggak perlu dokter, bisa juga perlu, maksudnya bisa, nggak perlu dapat honoris causa dari apa tadi? Profesor cangkem elek tadi. Profesor bidang cangkem elek. Jadi karena Quran itu dalil, kata Ibnu Abbas, Al-Quran dalil itu mudah ditaklukkan, dibawa kemana saja itu bisa. Nah ini yang terakhir, khasnya NU itu wasilah. Ini terakhir, nanti setelah ini selesai. Tapi saya mohon MC atau moderator atau siapa lah ngasih waktu Gus Rizal untuk bully saya, dan saya jamin tidak tak balas. Tidak tak balas dan saya latihan legowo tadi, wal afina aninas. Sudah itu kata Rasulullah kan gitu, orang yang meninggalkan debat padahal dia benar, banallahu baitan fi rabbil jannah. Jadi sudah saya ingin masuk surga lah, tidak usah repot-repot berdebat. Wasilah misalnya Gus Kafabi niru Mbah Makhros atau Mbah Mun niru Mbah Karim niru Mbah Khalil Bangkalan sampai guru-gurunya. Karena zuriyatam ba'duha min ba'd. Saya juga alhamdulillah kemarin 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu Pak Said itu nyari nasabnya di Kudus. Kebetulan beliau sudah dengar-dengar kalau saudaranya Mbah Sahal itu sepupunya Mbah saya, nyari-nyari ketemu beliau senang sekali. Cuma terakhir tanya saya, Gus, saya dengan kamu tua mana? Tua saya, buyut kamu adik buyut saya, kata saya. Nyai Fadilah itu saudaranya buyut saya, Mbah Maksum buyut saya. Yang di Pondok Damaran, saya sampai sekarang masih ngajar di Pondok Damaran, belakangnya Masjid Menoro itu. Mbah Mun pernah cerita gini, orang itu banyak yang anti wasilah. Wasilah itu ya niru guru, gurunya guru. Langsung niru Kanjeng Nabi atau langsung niru pangeran kan. Itu Mbah Mun saya masih ingat betul dalilnya, mau ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus adalah mengikuti orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Kenapa Allah tidak ngendikan siratoka, jalan kamu, jalan engkau? Allah itu tidak makan. Bagaimana cara kita niru Allah makan? Wong Allah tidak makan. Allah tidak tidur. Bagaimana kita niru Allah tidur? Fa inna Allaha la ya'kulu wa la yanam wa la yashrab. Nah,
Niru itu ya orang, kata Bamun, karena manusia itu hadis, Allah itu qadim. Jadi tidak ada hubungannya barang hadis dan barang qadim. Jika kalau ingin niru ya niru manusia. Manusia itu siapa? Ya tentu masternya Rasulullah. Tapi kan walau lala ulama lama arafnal anbiya. Tanpa ulama kita tidak tahu Nabi melakukan apa, karena ini butuh sanad. Masyhur itu, walau la murabbi lama arafna rabbi. Tanpa murabbi kita tidak tahu rabbi. Nah, ini penting saya utarakan, sehingga di Quran itu setiap orang baik itu disebutkan orang-orang baik itu siapa? Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wajtabaina. Selalu orang baik itu diceritakan orangnya dan ngikuti orang juga. Ulaikal ladzina hadahum wa fa bihudahum muqtadi. Kenapa? Karena kita tidak bisa niru Allah, karena Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tentu tidak nikah. Tapi sekarang orang tuh geger, wanut guru mesti bener. Sing marai kaidah nak guru mesti bener tuh kita. Kita setiap ngajar di Lirboyo di Sarang bilang selain Rasulullah Muhammad tuh tidak maksum. Jadi mereka ketinggalan kalau ngomong kiai mesti bener. Tahu kita mulai kecil diajarin selain Nabi kok ora maksum. Dekne ro ilmu anyaran kok ngandani sing mulai bayi alim itu kan lucu. Kita mulai dulu tahu selain Nabi itu tidak maksum. Kok malah dikandani kiai tidak mesti bener, kenapa diikutin? Udah tahu kalau kiai tidak mesti bener. Cuma kalau kiai tidak mesti bener, nak kue mesti ra bener. Lagi-lagi gerakan cangkem elek kan gitu. Kalau kiai itu hanya mungkin tidak bener, kalau kamu mesti tidak bener. Ini penting saya utarakan sehingga mudah sekali. Apa dalilnya wasilah? Ya kita jawab saja. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Semudah itu Quran dipahami ahlinya. Tapi sekarang kok memahami Quran jadi sulit. Saya menjadi tidak tahu. Ya seperti tadi Izzuddin bin Abi Salam itu banyak dalil la yutrakul haqqu li ajlil batil. Itu contohnya itu hanya innas sofa wal marwata min sya'airillah. Ketika sofa dan marwah belum steril dari berhala-berhala itu, ketika Ka'bah belum steril dari berhala-berhala itu, Nabi tetap tawaf di Ka'bah, tetap sa'i di sofa dan marwah. Kemudian itu disimpulkan la yutrakul haqqu li ajlil batil. Segampang itu agama. Tapi kenapa menjadi sulit? Jadi saya mohon sekali karena kitab itu sedang dikaji di PSG Pusat Studi Quran, juga dikaji di pondok saya. Dulu Syekhina Maimun pernah baca juga. Sekarang di UII yang ngajar saya. Jadi saya ingin, dan itu diajarkan ditulis lah oleh ulama sing ma'ruf, bahkan gelarnya Sultanul Ulama. Dalam kasofnya Sayyid Abil Hasan Asyadzili, dalam kasuf beliau mengatakan, saya pas kasuf dengar satu suara, satu hatif, ya Ali, ma'ala wajil ardi, tidak ada di muka bumi ini kajian fikih sing abha, yang lebih bersinar, yang lebih moncer ketimbang kajian Izzuddin bin Abdi Salam. Dan tidak ada kajian ilmu hadis mengalahkan kajian Abdul Azim Al-Mundhiri yang ngarang At-Targhib itu. Era Sayyid siapa? Abil Hasan Asyadzili. Dan tidak ada kajian ilmu hakikat sing abha min majlisika. Dan alhamdulillah kita punya kitab itu, Qawaidul Ahkam, Syajaratul Ma'arif, Izzuddin bin Abdi Salam. Juga kita punya kitab Abdul Azim Al-Mundhiri karena kita pakai At-Targhib At-Targhib itu mukhtasornya Muslim juga. Dan tentu kita juga punya Abul Hasan Asyadzili karena kita rata-rata ngaji hikam, kita tahu hikam adalah muridnya Abdul Abbas Al-Mursi dan beliau adalah muridnya Abul Hasan Asyadzili. Sehingga kita insya Allah mengalami dzurriyatam ba'duha min ba'd. Baik dzurriyah nasabiyah maupun dzurriyah sababiyah. Kayak saya tadi dikatakan Gus Kawabi putu Lirboyo karena Mbah Mun ngaji di Lirboyo. Dan saya bangga karena bisa bully jenengan semua, nak putune wae alim apa meneh anake. Mun sepakat iki, nak putune wae alim apa meneh anake. Pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pemirsa Hidayah Robi yang budiman, pernahkah kita berpikir bahwa ada sebuah amalan ringan yang bisa mendatangkan pahala besar
tanpa harus mengeluarkan harta sedikit pun. Amalan itu adalah sedekah tanpa harta hanya dengan senyuman. Seringkali kita berpikir bahwa sedekah hanya bisa dilakukan dengan memberikan harta benda atau uang kepada orang lain. Padahal dalam Islam, sedekah tidak hanya terbatas pada materi, tetapi juga mencakup berbagai perbuatan baik yang dapat memberikan manfaat bagi sesama. Salah satu bentuk sedekah yang paling mudah, sederhana dan dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang usia atau kondisi ekonomi adalah senyuman. Senyuman bukan hanya sekadar ekspresi wajah, tetapi juga memiliki dampak luar biasa dalam menciptakan kebahagiaan, mempererat hubungan sosial, dan bahkan menyebarkan energi positif di lingkungan sekitar. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah." Hadis riwayat Tirmizi. Pemirsa Hidayah Rabbi yang budiman, hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa senyuman bukan hanya sekedar ekspresi wajah, tetapi juga sebuah amal yang bernilai ibadah. Senyuman yang tulus bisa membawa kebahagiaan kepada orang lain, menghilangkan kesedihan dan mempererat tali persaudaraan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bagaimana para nabi dan orang-orang soleh senantiasa menunjukkan wajah yang berseri-seri dan penuh keramahan. Salah satu contohnya adalah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dalam surat An-Naml ayat 19 yang artinya, "Dia Sulaiman tersenyum seraya tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dia berdoa, 'Wahai Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham dan kemampuan untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk tetap mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Aku memohon pula masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Quran Surat An-Naml ayat 19. Pemirsa Hidayah Rabbi yang budiman, dari ayat ini kita belajar bahwa tersenyum bukan hanya sekedar ekspresi wajah, tetapi juga merupakan wujud syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senyuman melambangkan hati yang lapang, serta kasih sayang kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tersenyum, kita tidak hanya menebarkan kebahagiaan kepada orang lain, tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah dengan meneladani sifat para nabi yang penuh keramahan dan kelembutan. Keutamaan senyuman dalam Islam. Pemirsa Hidayah Rabbi yang budiman, senyuman bukan hanya memberikan manfaat bagi orang lain, tetapi juga membawa banyak keuntungan bagi diri sendiri, baik secara spiritual maupun kesehatan. Berikut beberapa keutamaan dari senyuman. Mendapatkan pahala sedekah. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun hanya dengan bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri dan penuh keramahan. Karena senyuman adalah cahaya yang menerangi hati dan membawa kebahagiaan." Hadis riwayat Imam Muslim. Pemirsa Hidayah Rabbi yang budiman, hadis ini menegaskan bahwa setiap kebaikan, sekecil apapun, memiliki nilai di sisi Allah. Senyum yang kita berikan kepada orang lain adalah sedekah yang tidak hanya membawa kebahagiaan bagi mereka, tetapi juga menjadi cahaya kebaikan yang menerangi hati kita sendiri. Senyuman adalah bahasa universal yang dapat mempererat hubungan sosial, menghilangkan kesedihan, dan menciptakan suasana penuh kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Mempererat ukhuwah Islamiyah. Pemirsa Hidayah Rabbi yang budiman, senyuman menciptakan suasana yang harmonis, mempererat hubungan persaudaraan dan menghilangkan permusuhan. Dengan senyum kita menunjukkan keramahan, ketulusan dan kasih sayang kepada sesama yang dapat melembutkan hati dan menghilangkan prasangka buruk. Rasulullah SAW selalu tersenyum kepada para sahabatnya, bahkan dalam situasi sulit sekalipun, yang menjadikan beliau pribadi yang dicintai, dihormati dan menjadi teladan bagi umat manusia dalam membangun hubungan yang penuh kedamaian dan kasih sayang, menghilangkan kesedihan dan menebar kebahagiaan. Pemirsa Hidayah Rabbi yang budiman,
Senyuman memiliki kekuatan luar biasa dalam mengubah suasana hati seseorang. Dengan tersenyum, kita tidak hanya memberikan kebahagiaan kepada orang lain, tetapi juga menularkan energi positif yang dapat meringankan beban mereka. Dalam momen sulit, sebuah senyuman yang tulus dapat menjadi cahaya harapan, menghapus kesedihan, dan memberikan ketenangan bagi mereka yang sedang mengalami cobaan hidup. Tidak jarang, senyuman kecil dapat mengubah hati seseorang menjadi lebih baik, menguatkan semangat dan menumbuhkan rasa optimisme dalam menjalani kehidupan. Meningkatkan kesehatan secara medis. Pemirsa Hidayah Rabbi yang budiman, tersenyum dapat merangsang produksi hormon endorfin yang berfungsi sebagai pereda stres alami dan meningkatkan perasaan bahagia. Selain itu, tersenyum dapat menurunkan tekanan darah, meningkatkan sirkulasi darah, serta memperkuat sistem kekebalan tubuh. Dengan tersenyum, tubuh juga melepaskan ketegangan dan mengurangi kadar hormon kortisol yang berkaitan dengan stres. Maka dari itu, tersenyum bukan hanya sekedar ekspresi kebahagiaan, tetapi juga investasi bagi kesehatan fisik dan mental kita. Mengamalkan senyuman dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa Hidayah Rabbi yang budiman, setelah memahami betapa besar keutamaan dan manfaat dari sebuah senyuman, marilah kita berusaha untuk menerapkannya dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Senyuman bukan hanya sekedar ekspresi wajah, tetapi juga merupakan bahasa universal kebaikan yang dapat menyebarkan kebahagiaan dan mendekatkan hati satu sama lain. Dengan tersenyum, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih harmonis, menginspirasi orang lain, dan bahkan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan ragu untuk memulai hari dengan senyuman yang tulus dan ikhlas. Tersenyum kepada keluarga. Mulailah hari dengan senyuman yang tulus kepada pasangan, anak-anak, dan orang tua. Senyuman yang penuh kehangatan akan menciptakan suasana harmonis di rumah, mempererat ikatan keluarga, dan menularkan energi positif kepada seluruh anggota keluarga. Tersenyum kepada tetangga dan teman. Senyum yang tulus kepada orang lain dapat mempererat hubungan sosial, menciptakan suasana yang harmonis, dan menjauhkan kita dari perselisihan. Dengan senyuman, kita menunjukkan keramahan serta kebaikan hati yang bisa meluluhkan kebekuan dan membangun hubungan yang lebih erat. Tersenyum dalam bekerja atau belajar. Dengan tersenyum, kita tidak hanya menciptakan lingkungan yang lebih positif dan produktif, tapi juga menularkan semangat, mengurangi stres, serta mempererat hubungan dengan rekan kerja atau teman belajar. Senyum yang tulus dapat meningkatkan motivasi diri dan orang-orang di sekitar kita, menciptakan suasana yang harmonis dan penuh energi positif. Tersenyum kepada orang yang sedang kesulitan. Senyum yang tulus dapat menjadi sinar harapan bagi mereka yang tengah menghadapi cobaan hidup. Dengan senyuman, kita dapat mengurangi beban mereka, memberikan semangat, dan menunjukkan bahwa mereka tidak sendirian dalam perjuangan mereka. Pemirsa Hidayah Rabbi yang budiman, sedekah bukan hanya tentang harta, bahkan sesuatu yang tampak sederhana seperti senyuman bisa menjadi ladang pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senyuman adalah bahasa kebaikan yang tidak membutuhkan biaya, tetapi memiliki dampak luar biasa dalam kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan kepada kita bagaimana senyuman yang tulus dapat menjadi sarana untuk menebar kebahagiaan, mempererat ukhuwah Islamiyah, menghilangkan kesedihan, serta menyebarkan ketenangan dalam hati sesama. Dengan tersenyum, kita tidak hanya berbagi kebahagiaan, tetapi juga menjalankan sunnah yang mendekatkan kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Hidayah Rabbi yang budiman, marilah kita membiasakan diri untuk tersenyum, bukan hanya karena itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga karena senyuman adalah bentuk kebaikan yang mudah dilakukan dan penuh berkah. Senyuman dapat menenangkan hati, menyebarkan kebahagiaan, dan menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamiyah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita hati yang tulus, wajah yang berseri dengan senyuman kebaikan,
serta kesempatan untuk selalu menebarkan kebahagiaan kepada sesama. Pemirsa Hidayah Robbi yang budiman dimanapun Anda berada, marilah kita jadikan senyuman sebagai kebiasaan yang membawa keberkahan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa gemar bersedekah, baik dengan harta, tenaga maupun dengan senyuman yang tulus dan penuh keikhlasan. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi hal sederhana seperti senyuman mampu mengubah hari seseorang menjadi lebih baik. Tetaplah menjadi pribadi yang menyebarkan cahaya Islam, berbagi kebahagiaan dan menebarkan kebaikan di setiap langkah kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.